Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari tim B SMP Negeri 16 Malang akan mempresentasikan mengenai etika dan profesionalisme guru, demonstrasi konstekstual topik 3 yang beranggotakan sebagai berikut. Beranggotakan Ajeng Rani, Dimas Ahmad, Faizah Nur, Rohmatul Ifani, dan Naza Oktaviani. Selanjutnya kita menuju ke slide yang ketiga. Pada slide ini akan disajikan sebuah kasus, di mana kasus ini merupakan kasus pembuka yang akan kita bahas terlebih dahulu. Bayangkan jika Anda adalah seorang guru di salah satu SMP negeri. Di sekolah Anda terdapat 5 peserta didik yang mengkonsumsi minuman keras pada saat pembelajaran di kelas. Rekan Anda, guru A, melaporkan peristiwa tersebut kepada guru BK dan memanggil kelima orang tua dari peserta didik tersebut. Peserta didik tersebut diberikan sanksi skorsing selama 1 minggu dan membersihkan lingkungan sekolah selama 2 minggu pada saat jam pembelajaran. Guru A berpendapat bahwa peserta didik tersebut akan jera dan tidak mengulangi perbuatannya jika diberikan sanksi yang berat. Seluruh pelajaran kali telah selesai, sampai jumpa besok pagi dengan semangat belajar baru. Alright, happy Wednesday. See you tomorrow morning with new learning spirit. Take care and have a nice day. Sedangkan rekan Anda, guru B, mengumumkan peristiwa tersebut pada saat upacara berlangsung dan meminta peserta didik tersebut untuk berdiri di depan lapangan upacara. Guru B berpendapat bahwa peserta didik tersebut akan jera dan tidak mengulangi perbuatannya jika dipermalukan di depan seluruh warga sekolah. Selanjutnya kita akan ke slide selanjutnya, yaitu slide keempat yang akan disampaikan oleh Ajeng Rani. Pada Ajeng Rani dipersilakan. Terima kasih untuk pertanyaan yang terkait dengan kasus 1, yaitu menurut Anda, apakah tindakan yang dilakukan guru A dan B sudah mencerminkan penerapan nilai guru Pancasila? Mengapa demikian? Selanjutnya. Nah, jawabannya, menurut kelompok kami, tindakan guru A itu sudah mencerminkan penerapan nilai-nilai Pancasila, terutama dalam aspek keadilan dan tanggung jawab. Skorsing dan pendidikan lingkungan itu merupakan sanksi yang menunjukkan upaya untuk memberikan hukuman yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan, sekaligus memberikan pelajaran tentang tanggung jawab terhadap lingkungan sekolah. Sedangkan tindakan guru B yang memilih mengumumkan peristiwa di depan umum dan meminta peserta didik berdiri di depan lapangan upacara tidak sepenuhnya mencerminkan penerapan dari nilai-nilai Pancasila dengan optimal. Hal tersebut dapat dianggap sebagai upaya mendidik melalui pemahaman sosial. Meskipun demikian, hal tersebut juga bisa dianggap sebagai bentuk mempermalukan. Pendekatan ini itu juga mencerminkan keinginan untuk menanamkan nilai-nilai sosial dan moral dalam konteks kebersamaan dan tanggung jawab kolektif. Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Baik. Kemudian masih terkait dengan kasus 1, yaitu untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu menurut Anda tindakan apa yang harus saya lakukan ketika menghadapi peristiwa tersebut? Nah, next. Nah, di mana menurut kelompok kami, tindakan yang dapat diambil ketika menghadapi peristiwa tersebut adalah dengan mengadopsi pendekatan holistik, menerapkan prinsip restoratif justice, dan melibatkan pihak terkait. Nah, kita sebagai guru, pendekatan holistik ini mencakup aspek mendidik, mendamaikan, dan memberi sanksi konstruktif dapat diterapkan. Adapun restoratif justice itu menekankan pada pemahaman, pertanggungjawaban, dan rekonsiliasi. Dalam konteks ini, yaitu mendengarkan dari perspektif peserta didik, merumuskan tindakan perbaikan, dan memberikan kesempatan untuk belajar dari kesalahan, itu dapat menjadi bagian dari pendekatan yang lebih menyeluruh. Kemudian, adopsi prinsip restoratif justice ini dapat membantu mendamaikan hubungan antara peserta didik, guru, dan lingkungan sekolah. Selain itu, penting juga untuk melibatkan pihak terkait seperti orang tua, guru BK, dan kepala sekolah dalam menangani peristiwa ini.
Nah, diskusi kelompok ini dapat membuka ruang untuk pemahaman bersama dan membahas solusi yang lebih holistik untuk menangani masalah tersebut. Kemudian selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, untuk kasus selanjutnya yaitu kasus yang kedua. Malang. Pada saat Akbar mengajar, Handi, siswa di kelas tersebut tidak memperhatikan materi yang disampaikan Akbar dan fokus bermain dengan ponselnya. Akbar menegur Handi, mengingatkannya untuk menyimpan ponselnya dan fokus untuk mengikuti pembelajaran. Namun Handi tidak menghiraukan teguran Akbar dan mengatakan bahwa Akbar juga sering menggunakan ponsel ketika sedang mengajar. Akbar mengelak dan berkata bahwa hak guru dan hak siswa itu berbeda. Guru boleh menggunakan ponsel ketika pembelajaran, sedangkan siswa tidak diperbolehkan. Selanjutnya, untuk kasus ini akan disampaikan oleh Saudara Dimas. Kepada Saudara Dimas dipersilakan. Oke, terima kasih. Menurut Anda, apakah tindakan yang dilakukan Akbar sudah mencerminkan penerapan nilai guru Pancasila? Mengapa demikian? Oke. Tindakan yang dilakukan Akbar sama sekali tidak mencerminkan penerapan nilai guru Pancasila, sebagaimana Akbar berlaku sesuka hati. Namun saat orang lain dalam hal ini Andi melakukan hal serupa, Akbar tidak dapat menerimanya. Hal ini tentunya berlawanan dengan pengalaman nilai Pancasila sebagai guru, karena Pancasila merupakan pedoman bagaimana seorang harus bersikap dan bertindak. Makanya nilai-nilai Pancasila menjadi landasan bagi seluruh masyarakat untuk bertindak sesuai nilai dan forma. Penting bagi guru untuk mengarahkan siswa selalu menaati aturan, sehingga siswa sadar akan konsekuensi yang akan ditimbulkan sebelum bertindak. Namun, sebelum guru meminta siswa untuk selalu menaati aturan, tentunya sebaiknya seorang guru mampu memberikan contoh tindakan yang baik atau menjadi teladan bagi siswanya. Bagi siswa, seorang guru berperan sebagai seorang role model atau teladan yang baik bagi siswa saat mengamalkan nilai Pancasila. Setiap perilaku dan tindakan guru akan dicontoh oleh peserta didik. Oleh karena itu, dalam menanamkan nilai Pancasila, guru harus menunjuk sikap dan perilaku yang menjunjung tinggi Pancasila. Selain itu, guru juga dituntut untuk tidak terlibat pelanggaran nilai maupun norma. Hal ini dilakukan agar siswa senantiasa mencontoh perilaku baik seorang guru. Guru seperti Akbar seharusnya tidak meminta Handi menaati aturan untuk tidak bermain ponsel selama pembelajaran, sementara dirinya didapati masih sering memainkan ponselnya. Namun, tetap sebagai seorang guru, Akbar harus menjadi contoh yang baik terlebih dahulu, kemudian dapat menegaskan aturan yang ada. Oke, baik. Selanjutnya masih terkait kasus 2, pertanyaan yang kedua adalah, menurut Anda, tindakan apa yang harus Anda lakukan ketika menghadapi peristiwa tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Nah, tindakan yang perlu dilakukan tentunya adalah melakukan refleksi terhadap diri sendiri. Sebagai guru, seharusnya mampu menjadi teladan bagi siswanya. Sehingga saat kita melakukan sesuatu yang baik, siswa juga akan mencontoh tindakan tersebut. Sebagai guru, juga harus memberikan contoh untuk selalu menaati peraturan. Sehingga saat dihadapkan dengan siswa yang melanggar aturan, kita dapat menegurnya dengan memberikan contoh perilaku yang seharusnya dilakukan. Selama pembelajaran juga sebaiknya guru tetap fokus dengan pembelajaran dan tidak sesuka hati memainkan ponsel di tengah pembelajaran. Untuk mengatasi hal tersebut, kita dapat menerapkan teori pendidikan humanistik dan pendekatan inklusif, yang mana teori humanistik Carl Rogers ini menekankan pada kebutuhan psikologis individu seperti pengakuan, penerimaan, dan otonomi. Pembelajaran efektif ketika guru mampu menciptakan lingkungan yang mendukung dan memfasilitasi pertumbuhan siswa. Selanjutnya, sebagai seorang guru juga mampu mendukung kemampuan kritis siswa namun tetap dalam garis norma yang ada. Sehingga saat berhadapan dengan siswa yang menuntut haknya guru,
juga dapat memberikan hak dan menegaskan kewajibannya juga sebagai seorang siswa, yaitu menaati peraturan. Selain itu, salah satu penerapan pendekatan inklusif adalah dengan melibatkan siswa dalam proses pembuatan aturan dan juga revisi aturan tersebut yang diberikan sehingga dapat memberikan rasa kepemilikan dan juga tanggung jawab terhadap peraturan tersebut. Dalam hal ini, guru juga harus mampu merefleksikan tindakannya sebelum menuntut siswa melaksanakan aturan yang telah dibuat. Pada saat guru melanggar aturan, maka akan ada konsekuensi yang setimpal dengan perbuatannya. Hal ini juga harus didiskusikan dengan siswanya, sehingga menjadi kesepakatan bersama. Dengan begitu, setiap individu yang menentukan peraturan tersebut memiliki tanggung jawab penuh dan menaati peraturannya. Sekian presentasi dari kami kembalikan pada narator. Baik, demikian 2 kasus yang telah kami usut terlebih lanjut. Selebihnya kami terima untuk kritik dan saran yang akan disampaikan oleh rekan-rekan semuanya. Untuk kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.